Kalau kalian nggak bisa ngendaliin diri kalian dari sekarang, maka kalian akan selalu mengikuti standar dari media sosial. Siapa sih zaman sekarang yang nggak kenal namanya medsos atau media sosial? Pasti ya, setiap orang memiliki akun medsos tertentu, baik Instagram, Facebook, TikTok, X, dan lain sebagainya. Bahkan hampir satu orang memiliki lebih dari satu akun, jadi bukan cuma satu akun aja. Wow, betapa hebatnya ya itu. Cuman bener nggak sih kalau medsos atau media sosial yang kita miliki dapat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Dan kebanyakan dampak yang dipengaruhi adalah dampak yang negatif ya. Contohnya seperti kita selalu FOMO atau ikut-ikutan, takut ketinggalan, lalu kita selalu ikut-ikutan trending tertentu karena emang itulah ngerasa FOMO nggak mau ketinggalan sehingga kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Bahkan ada yang lebih parah lagi daripada FOMO ya, sekedar anak muda yang melakukan FOMO atau bahkan mungkin orang tua juga banyak yang melakukan FOMO. Apa sih yang lebih parah daripada FOMO itu sendiri? Kalian yang nggak pernah ketinggalan berita di media sosial ya, yang baru-baru ini terjadi di mana ada suami yang menceraikan istrinya hanya karena istrinya merasa kurang dinafkahi oleh suaminya yang 1 bulan itu diberi nafkah 7 juta. Sementara wanita zaman sekarang minimal itu diberi nafkah 1 bulan itu 15 juta. Padahal nafkah 7 juta itu di luar dari keperluan dia yang lain-lain. Jadi kayak buat pribadi dia aja gitu loh. Di rumahnya udah ada pembantu. Terus suaminya juga sering ngasih orang tua si cewek uang bulanan. Terus ngebiayain sekolah adiknya kalau nggak salah ya. Atau kuliah adiknya kayak gitu. Dan wanita ini akhirnya diceraikan oleh suaminya hanya karena wanita ini FOMO sama tren sosial media yang dimana dia itu emang salah ngiblat. Salah ngiblat itu dalam artian si istrinya itu salah arahan ya. Jadi dia mengikuti salah satu influencer atau entah apalah itu yang selalu membahas tentang independent woman dan lain sebagainya. Sehingga standar dari TikTok atau mungkin dari medsos yang lainnya ini selalu dia ikuti dan dia itu terdoktrin dengan standar-standar yang nggak jelas kayak gitu. Padahal 7 juta itu dia miliki secara pribadi dan dia pun belum punya anak. Bayangkan sebetapa hancurnya hati suaminya karena istrinya itu salah jalur. Benar-benar salah jalur dan akhirnya istrinya tersesat. Kalau dilihat dari tanggung jawab suaminya, si suaminya ini udah benar-benar nge-treat istrinya itu like a queen. Yang dimana semua wanita pengen di-treat like a queen atau seperti ratu oleh suaminya. Tapi si wanita ini udah miliki suami yang kayak gitu, malah dibuang sia-sia hanya karena standar media sosial yang dia ikuti. Akhirnya terjadilah perceraian. Dan ini kasusnya sebenarnya bukan cuma 1 atau 2 aja ya. Banyak sekali zaman sekarang orang-orang yang selalu mengikuti standar media sosial yang gak ada habisnya. Yang pada akhirnya mereka jadi budak emosi dan egonya sendiri karena selalu mengikuti standar media sosial yang nggak pernah berujung. Jujur aja, sebagai cewek, aku pas lihat berita itu dan ngikuti berita itu kasusnya seperti apa, kayak gendek sendiri dalam hati. Kalau misalnya aku di posisi suaminya udah kayak, what? Apaan ini? Kayak gini tuh. Gak tau lah mau berkata apa lagi. Terus aku sebagai cewek pribadi, kenapa dia harus ikut-ikutan standar media sosial? Uang 7 juta itu bukan uang kecil ya. Di Indonesia uang 7 juta itu uang gede. Apalagi dia belum memiliki anak. Dan di luar dari 7 juta suaminya tanggung jawab lagi. Misah lagi istilahnya kayak gitu. Kayak, kamu membuang suami yang seperti berlian hanya demi standar media sosial yang gak jelas, yang ujung-ujungnya kamu jadi tersesat sendiri. Dan aku mau peringati nih buat cewek-cewek yang sekalian selalu mengikuti standar media sosial itu, stop lah, jangan ikut-ikutan kayak gitu, jangan FOMO-FOMO kayak gitu. Jadi dirilah kalian sendiri, jangan selalu ngikutin standar medsos biar kalian gak tersesat. Dan itu adalah salah satu kasus yang terpublik di medsos. Dan juga banyak lagi ya, seperti yang aku bilang tadi, kasus-kasus lainnya. Nah, selain itu apa sih standar medsos itu? Contoh, banyak kan kalau misalnya sekarang nih anak-anak muda atau remaja zaman sekarang ABG, Kak, spill outfit ini dong, Kak, spill outfit itu dong. Akhirnya spill, supal, spill, supal, spill.
Dan akhirnya ketika mereka main ke tempat wisata manapun, pasti menemukan outfit yang sama dan mereka merasa malu sendiri. Lah kan itu hasil dari spill outfit yang kalian pilih ya. Jadi outfitnya itu kayak hampir semua rata satu tipe. Kalau di kerudung satu tipe, muka kayak satu tipe, bahkan apapun kayak satu tipe, karena akibat kalian selalu mengikuti trending-trending yang ada di sosial media. Sebenarnya nggak ada yang salah sih dengan spill outfit ini dan itu. Cuman ya kalau misalnya kalian datang ke tempat wisata, terus ada wisatawan lain yang bajunya sama kalian, jangan merasa malu ya. Karena pabrik juga nggak mungkin bikinnya cuma satu, alias limited edition buat kalian aja, buat satu orang aja. Pasti bikinnya berlusin-lusin banyak banget. Apalagi kalau misalnya outfit tipe A itu udah paling laku, ya udah pabrik pasti bakal memproduksi outfit itu secara terus-menerus ya, sampai dimana outfit itu nggak laku lagi kayak gitu. Jadi udah nggak usah merasa malu. Tapi kalau misalnya kalian emang udah nggak mau merasa malu, cobalah jadi diri kalian sendiri. Jangan apa-apa sekarang satu tipe. Aku sering banget ya kalau misalnya aku main ke tempat wisata nih, lihat orang-orang atau ABG zaman sekarang lah, outfitnya itu selalu satu tipe. Seperti aku bilang tadi, cara gaya kerudungnya selalu satu tipe, sehingga aku melihatnya kayak ini orang kembaran, mukanya, pakaiannya, kerudungnya, dan apanya, bahkan sepatunya juga kayak selalu satu tipe. Ya balik lagi, nggak ada yang salah sih. Cuman ya itu, karena akibat dari ikutan tren sosial media ya, mereka selalu samaan, jadi kayak nggak menjadi dirinya sendiri. Dan kejadian seperti itu bukan hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan sering. Mungkin bagi kalian nih yang selalu aktif scroll medsos, baik TikTok, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, banyak kan kalian lihat kayak orang yang di medsosnya itu happy. Tiba-tiba ada berita bahwa orang itu kayak gini, kayak gitu, kayak gitu, kayak gini. Beritanya itu tentang yang jelek-jelek. Nah, berarti pertanda bahwa kehidupan real atau kehidupan nyatanya itu tidak seindah yang kalian lihat di medsos. Jadi, buat apa kalian FOMO, selalu ikut-ikutan, selalu ikutan tren ini, tren itu? Buat apa? Kalian cuman membuang-buang masa muda kalian. Kalian cuman membuang-buang waktu kalian untuk hal yang nggak berguna. Sebenarnya, kalau aku tarik garis merahnya atau benang merahnya nih dari media sosial ini, media sosial itu sebenarnya banyak sekali manfaatnya, bahkan beribu-ribu manfaat. Bisa dijadikan sebagai ajang bisnis, bisa dijadikan sebagai tempat jualan, pokoknya untuk menghasilkan sesuatu ya, seperti uang ataupun untuk masa depan kalian tersendiri. Tapi kalau misalnya kalian tidak bisa menggunakan media sosial tertentu dengan bijak, maka kalian akan celaka. Celakanya seperti apa? Seperti hal-hal yang udah aku sebutkan tadi, dan itu baru beberapa contoh. Banyak lagi kasus-kasus lainnya, hal-hal buruk lainnya yang terjadi akibat dampak dari apa? Negatif dari media sosial, yang karena kalian nggak bisa mengontrol diri kalian. Oh ya, dan aku juga pernah melihat kasus yang dimana anak cewek minta uang ke ibunya buat beli skincare. Pastinya dia pengen banget ngerawat mukanya atau badannya supaya cantik, kelihatan putih. Biasanya itu kan standar Indonesia itu kurang lebih kayak standar Korea gitu loh. Kayak dituntut seseorang itu untuk sempurna. Padahal manusia nggak ada yang sempurna itu. Sehingga anak cewek itu marah-marah sama ibunya. Pasti ini dampak dari media sosial lagi, yang dimana dia tidak bisa mengontrol dirinya. Atau bahkan banyak sekali anak yang ngelawan orang tuanya hanya karena dari dampak media sosial, bahkan membakar rumah orang tuanya sendiri. Dampaknya itu emang banyak banget loh kalau misalnya kita selalu melihat media sosial itu ke atas, tetapi kita tidak mempertimbangkan apa yang harusnya kita ambil dan apa yang harusnya kita buang. Sebenarnya bukan hanya di medsos aja ya, di kehidupan nyata pun sama seperti itu. Jadi ada di mana dia dampak positif dan di mana dia dampak negatif. Cobalah kita ambil sisi positif dan kita buang sisi negatifnya. Jadi gini guys, hidup kita sebenarnya itu pure milik kita sendiri. Nggak bisa dikontrol oleh siapapun termasuk media sosial. Tapi sayang kali ketika kita belum dewasa, ketika kita masih labil ya, benar-benar masih labil. Dewasa dan labil itu bukan soal tentang usia, bukan. Tetapi soal pola pikir. Dan ini sangat jauh dari kata yang namanya bijaksana. Maka dia akan selalu terbawa oleh arus media sosial. Dan akhir-akhirnya hidup kita dikontrol oleh media sosial. Itulah kenapa terjadinya kalimat itu, adanya kalimat itu. Karena hidup kita dikendalikan oleh media sosial, yang itu terjadi akibat apa? Kebodohan diri kita sendiri yang tidak bisa mengendalikan keinginan kita.
Aku itu adalah salah satu orang yang emang aktif banget di medsos manapun. Aktif di sana bukan untuk mengikuti tren-tren yang ada atau FOMO-FOMO yang ada, enggak. Tetapi cuman untuk melihat aja, menyaksikan aja bagaimana perkembangan zaman dapat mempengaruhi anak muda zaman sekarang, yang dimana anak muda itu belum bisa memiliki kontrol yang baik. Bahkan dari segi pergaulan pun itu pun bisa menjadi salah bawaan ke diri kitanya sendiri. Makanya media sosial, pergaulan haruslah kita jaga-jaga ya. Haruslah kita bisa mengambil sisi positif dan membuang sisi negatifnya. Pembahasan soal ini sebenarnya udah dibahas di mana-mana ya, tentang dampak negatif media sosial, dan ini adalah beberapa yang aku sebutkan aja, jadi hanya sebagian kecil yang aku sebutkan. Semoga kita menjadi seseorang yang bijak dalam menggunakan media sosial, tidak dapat dikontrol oleh media sosial, tetapi yang ada kita sendiri yang mengendalikan media sosial itu sesuai dengan penggunaan yang bijaksana. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye!